Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbil alamin. Mengaji kitab Bulughul Maram dengan hadis nomor 13 di kitab syarahnya, yaitu syarah Bulughul Maram, yaitu kitab Ibanatul Ahkam juz 1 Shahifah 32 dengan hadis nomor 9. Dengan hadis sebagai berikut, nanti sekaligus nanti adalah bersama dengan hadis Bulughul Maram dan kitab syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu. An Abi Qatadah, saking Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kala ngendika sapa Abi Qatadah, fil hirati ing dalam kucing, fil hirati ing dalam masalah kucing, hewan kucing. Innaha sak temene hirrah iku laisat, iku ora ana apa hirrah iku binajasin, iku najis. Innama hiya angin pesine utawi hirrah iku minat tawafina, iku setengah saking pira-pira hewan kang mubeng-mubeng, iku setengah saking hewan kang mubeng-mubeng. Alaikum ing atase sira kabeh iku setengah saking pira-pira hewan kang mubeng-mubeng. Kok setengah saking mriki pripun? Min faedah tab'id. Kan min toh niku, min terus diwasolake mina. Ngoten. Min niku faedah tab'id. Tab'id iku artinya sebagian, setengah saking atau sebagian. Bait wa bayin wabtadi bil amkina bimin wa qatati libatil azmina. Gitu ya. Di alfiahnya bab huruf jar, bait wa bayin wabtadi bil amkina bimin wa qatati libadil bayyinah. Bait berarti tabait sebagian, niki setengah saking sebagian. Akhraja sambung ngetokake hadis sapa al arba'atu imam sekawan. Sapa al-arba'atu imam sekawan niku inggih punika Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Imam 4 Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Wa sahahalan milang sahih hu ing hadis sapa at-Tirmidzi, sapa Imam Tirmidzi, sapa at-Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Wa Ibnu Khuzaimah lam Imam Ibnu Khuzaimah. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Hadis nomor 13. Hadis diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Abi Qatadah berkata, di dalam masalah kucing, sesungguhnya kucing, hewan kucing itu adalah bukan najis. Kucing itu adalah hewan, sebagian dari hewan-hewan yang selalu dia berputar-putar arahnya. Dia selalu hewan yang selalu tawafun, hewan yang selalu banyak berputarnya di antara kalian semua. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 4, yaitu Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah. Di situ Abu Qatadah, perawi hadis di situ adalah Abi Qatadah. Siapa itu Abi Qatadah? Dalam kitab syarah disebutkan Abu Qatadah Al-Haris bin Rabi'i Al-Ansari Al-Asalami, farisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Uhudan wal musyahidu. Rawa 170 hadis, mata sanata arba'in wa khamsina bil Madinah. Abu Qatadah adalah salah satu sahabat, namanya adalah Abu Qatadah Al-Haris bin Rabi'i Al-Ansari As-Salami.
Dia termasuk orang yang mati syahid di saat perang Uhud, termasuk orang yang mati syahid, musyahid, orang yang mati syahid di saat perang Uhud. Abi Qatadah itu meriwayatkan jumlahnya 170 hadis. Dia meninggal dunia pada tahun yaitu 54 tahun 54 di kota Madinah. Tahun 54 di kota Madinah. Terus di situ al-fiqhul hadis, pemahaman hadis. Yutlabu miman jahula syai'an ayasal anhu al-alima. Orang yang tidak tahu apa-apa maka memang harus dituntut untuk orang itu untuk bertanya kepada orang yang alim. Talabu rifqi bil hayawani. Kita semua ini harus berbuat baik, berbuat halus. Kita harus berbuat baik, berbuat halus kepada hayawan. Termasuk adalah hayawan namanya kucing. Toharatul hirroti, yaitu hewan kucing itu adalah hewan yang suci, bukan najis tapi suci. Famul hirroti idza kana fi najasatun fa wa najisun li baqa'i aini najasati fi wa najasatu aridiyatun wa taharatu takunu bitagi bi wa taharatuha takunu anil majlisi au madha waqtun al alaiha. Artinya adalah bahwa mulut kucing itu apabila kena najis maka kucing itu hukumnya najis. Kucing itu hukumnya najis bukan karena kucingnya yang najis, tapi karena memang dia adalah karena di dalam mulutnya ada najisnya. Najisnya kucing itu adalah karena ada sesuatu yang najis yang datang, bukan karena memang kucingnya najis, tapi karena ada makanan yang mungkin dimakan terkena najis maka dia menjadi najis, mulutnya yang najis, bukan ainiyahnya, bukan bukan asal mulanya hukum kucing itu najis, bukan. Terus kucing itu adalah ketika dia itu tidak terkena najis maka dia adalah posisinya adalah dia adalah suci, hewan yang suci dari najis. Atau di mana ada waktu di mana kucing itu tidak terkena najis maka kucing itu tetap adalah kucing yang suci. Nah, ini masalah kucing. Di dalam kitab di sini kitab syarah al-ma'na al-ijmali, makna secara universal, al-hiratu laysat najasatan dzati lid darurati an-nasyati min kasrati dauratiha fil buyuti wa dukhuliha fiha. Kucing itu termasuk hewan yang bukan najis secara dzati. Dzatnya memang dia adalah suci bukan najis. Karena dia adalah termasuk hewan yang dzatnya tidak najis karena sebagai termasuk hewan yang darurat, dia termasuk hewan yang banyak hewan yang banyak berputar dari satu rumah ke rumah lain. Min kasrati dauratiha fil buyuti. Jadi hewan yang memang dia memang begitu sifatnya, dia keluar dari rumah ke rumah, dia keluar dari rumah ke rumah, dia keluar dari rumah ke rumah. Apabila kucing itu banyak berarti di rumah itu berarti rumah yang orangnya kasih sayang dengan hewan. Ada orang yang punya kucing atau kucingnya orang lain disaduk-saduk, dihantami, ya itu nggak boleh ya. Meskipun dia itu adalah hewan, maka kita manusia ini harus punya belas kasih kepada hewan. Kasrati dauratiha fil buyuti wa dukhuliha fiha. Memang tabiatnya hewan kucing adalah hewan yang memang banyak keluar masuk rumah dan keluar masuk rumah keluar rumah, memang begitu memang tabiatnya. Bihaisu yas'abu saunul awani wasiyabi wa nahwihima anha faja'ala syari'u tahiratan daf'anil haraji. Maka di sini adalah menjaga suara-suara, menjaga dari beberapa tempat atau wadah pakaian. Di situ adalah sering terjadi dia adalah wadah atau tempat atau pakaian yang diinjak-injak dengan kucing. Maka karena
sifat tabiatnya hewan kucing itu termasuk hewan yang memang sering keluar masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah, maka syari' yaitu kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hewan kucing itu adalah hewan yang suci untuk menolak kesulitan dalam dalam menjaga posisi hewan namanya hewan kucing. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innaha laysat binajasin. Kucing itu termasuk hewan yang tidak najis tapi hewan yang suci. Maka segala hewan ini harus kita jaga dengan baik. Kita kita rawat dengan baik. Ciri khasnya kalau orang hewannya banyak berarti dia termasuk orang yang banyak kasih sayang termasuk kepada hewan. Kucingnya banyak berarti dia artinya adalah orang yang banyak belas kasih kepada hewan, namanya kucing. Begitu juga kalau di rumahnya ini kalau ada hewan disaduk-saduk, dihabisi, diantemi, itu berarti namanya orang yang tidak punya belas kasih kepada hewan. Ya, berarti punya tabiat yang buruk sampai hewan pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menghargai kucing. Ini adalah hewan yang memang dia punya tabiat yang selalu berputar, selalu keluar masuk rumah, keluar rumah masuk rumah. Ini tetap harus kita sayangi, sayang kepada hewan. Amin Allahumma amin. Ini pemahaman hadis Bulughul Maram pada hadis nomor 13. Berarti di sini kita harus punya belas kasih kepada sesama makhluk, termasuk hewan kita harus punya belas kasih kepada makhluk namanya semua hewan, termasuk adalah kucing ya, termasuk kucing. Minat tawafina jamu tawafin sabaha bi khadamil baiti wa hum man yatufu ala ahli lil khidmati wa yaduru haulahum. Kucing termasuk hewan-hewan yang tawafin, hewan-hewan yang banyak tawafnya, banyak berputarnya. Karena di situ kucing ini diserupakan dengan hewan yang dia berputar satu rumah ke rumah lain, satu rumah ke rumah lain. Karena kucing ini adalah punya tabiat hewan yang membantu di rumah, yaitu hewan-hewan yang selalu bisa membantu di rumah. Dia adalah hewan yang hidup dari rumah ke rumah untuk mempunyai rasa belas kasih, yaitu membantu kepada penghuni rumahnya. Dan ia wayaduru haulahum, dan kucing itu termasuk hewan yang selalu berputar dari rumah satu ke rumah yang lain, di antara mereka orang-orang yang punya rumah. Maka kasihanilah kucing. Jangan membakar, atau jangan menyembelih, atau jangan menyepak, atau jangan memukul, karena itu adalah bagian dari sesuatu yang perlu digariskan oleh Rasulullah SAW. Orang yang tidak punya belas kasih kepada hewan berarti orang itu berarti tidak punya belas kasih, berarti orang yang dolim. Naudzubillahi min dalik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.